lupa ya, jangan ditarik tapi juga di-tap. Dan penggunaannya sedikit-sedikit dulu, jangan langsung terlalu banyak. Karena kenapa? Supaya kita bisa dilihat apakah dia udah masuk 100% dengan tone kulit kita atau belum. Nah, kalau saya menggunakan skin radiant cukup tipis-tipis seperti ini dan baru setelah itu di-tap-tap. Oke, setelah itu di-tap-tap. Kalau ada beauty blender itu lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak ada, pakai tangan aja. Karena biasanya kalau pakai beauty blender, itu dia punya warna akan jauh, itu akan jauh lebih nyatu ya, lebih rata lah dibandingkan kita menggunakan tangan. Oke, baru setelah digunakan, disuruh area wajah dan sudah seperti ini. Jangan lupa area matanya juga harus dipakein ya, biar nggak belang. Nah, ini adalah sudah pemakaian skin radiant. Baru setelahnya ditutup dengan Radiant Glow. Oh ini, ditutup dengan si Radiant Glow ini. Tujuannya adalah untuk dia membuat kondisi kulit lebih glowing. Ya, sama digunakan. Dia punya warna, makanya lebih glow ya. Kayak kalau dilihat dia punya warna, dia kayak berkilau. Dia kayak shimmering, baru dipakai di seluruh area wajah. Nah, udah deh. Setelah itu, kalau misalnya yang ngerasa selama ini, aduh pengen ke pesta, tapi ngerasa pakai skin radiant kurang glowing, bisa dipakai make up, dan setelah itu dia ngebuat kondisi kulitnya lebih membuat lebih glowing ya. Jadi ini kalau misalnya mau menggunakan dari kondisi tone warna kulit pun dia akan jauh lebih enhance ketika setelah kita menggunakan si Radiant Glow. Ini adalah setelah kita mau everyday keluar ya. Jadi secara warna dia membuat warna skin radiant juga menjadi lebih ngeblend dengan kulit kita ya. Jadi kalau yang selama ini ngerasa menggunakan skin radiant kayaknya kurang kalau bahasa yang biasa saya suka terima kurang nyatu dengan kulit, kayaknya warnanya jadi kurang ini. Nah, makanya bisa di-blendnya dengan si Radiant Glow Skin Perfection ini. Dan untuk penggunaan everyday weekly maintenance-nya, jangan lupa kita setiap malam gunakan 2 kali, 1 ataupun 2 kali selama 1 minggu, boleh dipilih, yaitu Green Tea Bio Antioxidant Mask. Sama, ketika menggunakan Green Tea Bio Antioxidant Mask, saya sarankan menggunakan kuas ya, kuas di wajah, tapi ingat, batas waktunya 7 menit. 7 menit itu udah sangat cukup untuk memberikan hasil yang terbaik ya. Jadi jangan karena green tea bio antioksidannya mahal mau pakai sampai besok pagi, nggak usah. Jadi cukup gunakan 7 menit, setelah itu dibilas dan dia bisa langsung memberikan hasil. Akan sangat terasa bedanya ya. Jadi ini adalah seluruh rangkaian dari Melia Botanico Plus, bisa digunakan dan bisa dipilih. Di malam hari ini kita ada promosi yang sangat luar biasa. Dengan membeli 1 rangkaian paket, maka Bapak, Ibu, Brother, dan Sister juga bisa memilih loose item dengan harga promosi. Harga promosi ini hanya bertahan sampai hari apa tadi? Hari Sabtu saja, jadi jangan lupa. Boleh di WA langsung, tapi jangan khawatir jika mungkin tim kami sampai saat ini belum membalas, karena mungkin sudah di luar jam operasional, akan dibalas besok pagi ya. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Exfoliator digunakan secara bersamaan atau terpisah dengan cleanser? Bersamaan, sistemnya tetap sama. Jadi gunakan cleansernya, lalu ambil exfoliatornya, baru setelah itu digunakan untuk mencuci wajah. Botanico Plus baiknya digunakan mulai dari usia berapa? Terbaik adalah boleh starting digunakan untuk mereka yang usianya kalau misalnya 25 tahun ke atas mau mulai pakai itu udah boleh bisa. Karena biasanya usia 25 starting 25-27 itu mulai sudah boleh menggunakan rangkaian produk yang untuk membantu anti-aging. Ya, jadi boleh digunakan untuk mereka yang starting usianya 25 tahun ke atas. Dan sangat disarankan untuk para ibu-ibu terutama yang usianya sudah
35 tahun ke atas, apalagi 40 tahun ke atas, saatnya mengganti seluruh rangkaian produk Botanical Skincare ke Botanical Plus. Karena ini adalah rangkaian skincare terbaik untuk para wanita, para ladies yang usianya sudah mature ya. Jika dari krim dokter perlu berapa lama transisi? Boleh kayak misalnya 3-1 minggu itu boleh nggak masalah, tapi tetap sistemnya. Baik Botanical Skincare ataupun Botanical Skincare, bagi mereka yang sebelumnya menggunakan krim dari dokter, mereka akan mengalami yang namanya healing crisis terlebih dahulu. Biasanya yang paling sering kelihatan adalah ketika mereka terbiasa menggunakan krim dokter dan menggunakan eye cream dari Melilea, itu biasanya sekitar matanya akan membengkak ya. Jadi kalau misalnya ada seperti itu gimana sistemnya, eye cream-nya dihentikan dulu, biarkan selama 1 bulan dia terbiasa dulu dengan rangkaian Botanical Plus yang lainnya, baru setelah itu menggunakan perawatan untuk matanya. Bisa digabung dengan Botanical, bisa. Tapi gini, kalau jujur, kalau misalnya usia sudah, ini yang bertanya usia berapa ya? Kalau usianya udah 30, udah masuk yang ke mature skin, sebaiknya semuanya langsung diganti. Karena Botanical Skincare itu lebih ditujukan untuk mereka yang kulitnya masih remaja. Untuk mereka yang usianya starting 11-12 tahun sampai kurang lebih 20 tahun, itu adalah best menggunakan Melilea Botanical Skincare Series. Tapi kalau yang usianya sudah masuk ke mature skin, sudah starting 25 tahun ke atas, apalagi yang sudah 35-40 tahun ke atas, wajib 100% menggunakan Melilea Botanical Plus. Akan sangat terasa bedanya. Ketika menggunakan shooting milk cleanser dan menggunakan gentle milk cleanser, itu betul-betul terasa sangat bedanya ya. Jadi sangat worth it dengan hanya menggunakan pagi 1 pump dan malam 2 pump, apalagi sekarang ada harga promo, jadi bisa dibeli dulu ya. Untuk kulit berkomedo cocoknya pakai apa? Kulit komedo jenis kulitnya apa dulu? Kalau misalnya dia kulit komedonya lebih ke kulit kering, maka pembersihnya menggunakan gentle milk cleanser sama, lalu menggunakan exfoliator, lalu menggunakan lotion, lalu setelahnya menggunakan hydra serum dengan restoratif. Tapi kalau misalnya kulit komedonya lebih ke kombinasi oily, maka bisa langsung diputar penggunaan cleansingnya dengan moisturizernya si balancing moisturizer ya. Jadi kembali lagi digunakan, dipilihnya berdasarkan apa, jenis kondisi kulitnya apa dan tujuannya apa. Balik lagi saya bilang seperti itu. Kalau pakai ATS, tadi produk yang ini, Enrich Hydrating Facial Gel. Ya, Enrich Hydrating Facial Gel ini bisa dikombinasikan untuk digunakan dengan si ATS ini ya. Cuma saya harus wanti-wanti, berbeda dengan hydrating gel sebelumnya, ketika menggunakan Enrich Hydrating Facial Gel, karena dia kan bahan konsentratnya sangat tinggi, yang dia bisa sangat cepat sekali menyerap, saya tidak sarankan. Kalau dulu kan biasanya ketika kita menggunakan hydrating gel yang gel ATS yang lama, kita bisa letakkan di seluruh, misalnya di titik sini dengan titik sini, baru kita pakai ATS di sini, kita pakai ATS di sini. Tapi ketika kita menggunakan hydrating facial gel, karena dia langsung menyerap ke kulit, jadi gunakan per titik, baru gunakan ATS. Jadi kayak habis dioleskan, baru gunakan ATS-nya. Oleskan lagi, gunakan ATS-nya ya, supaya rasanya itu ketika dipakai nggak kaget kok kayaknya tiba-tiba nyetrum ya, ibaratnya seperti itu. Untuk kulit kering dan flek, untuk kulit kering dan flek adalah menggunakan gentle milk cleanser, scrub, lotion, hydra serum, restoratif dengan Radiance Perfecting Moisturizer. Kita kan ada salah satu paketnya itu kalau nggak salah yang isinya adalah Radiance Perfecting Moisturizer, betul nggak? Di Radiance Perfecting Moisturizer itu ada restoratifnya nggak ya? Mungkin boleh lihatin paketnya sekali lagi. Jadi saya bisa kasih lihat untuk mereka yang punya kulit kering dan pakai flek. Sebentar ya. Nah,